pinggiran kota. Gadis manis perhitung dosa, disesapnya kopi sampai tandas, ampas tergantung di bibir gelas. Gadis manis sibuk mengulang tanya, mengapa kerap dibiarkannya. Rupa-rupa ingatan purba menggali kubur di kepala. Tawa gadis manis pecah di ujung hari. Ia pandangi gelas sambil meraba. Memang pahit kopi takkan pernah melebihi pahitnya sesal. Senja turun di pinggiran kota. Gadis manis berhitung dosa, disesapnya kopi sampai tandas, ampas tergantung di bibir gelas. Gadis manis sibuk mengulang tanya, mengapa kerap dibiarkannya. Rupa-rupa ingatan purba menggali kubur di kepala. Tawa gadis manis pecah di ujung hari. Ia pandangi gelas sambil meraba. Memang pahit kopi takkan pernah melebihi pahitnya sesal. Bakat menyanyi didapat dari Tuhan. Karena sebenarnya kalau bakat aku tidak menemukan itu dari kecil gitu ya. Tapi lebih ditemukan oleh orang lain, ditemukan oleh teman gitu. Kalau ternyata menurut teman-teman kayaknya kamu bisa nyanyi deh gitu. Jadi menemukan bakat itu
sekitar SMA atau kuliah gitu deh. Hobiku waktu kecil itu baca buku. Jadi bukan hobi nyanyi dari kecil nih, tapi waktu kecil hobinya baca buku, khususnya buku dongeng. Arti menyanyi buatku sebagai ekspresi, sebagai ungkapan dari perasaan, sebagai ungkapan curhatan gitu kan ya. Jadi nyanyi itu menjadi media penyampaian pesan buatku. Arti keluarga buatku lebih ke suasana yang hangat, suasana yang ngangenin, suasana yang bikin pengen pulang, suasana yang bikin kebayang-bayang. Lagu pertama ceritanya tentang rasa sesal, sebuah penyesalan yang begitu dalam sehingga pahitnya terasa lebih pahit daripada kopi. Nah, latar belakangnya nih ceritanya karena pernah melakukan kesalahan dan rasa sesalnya tidak kunjung hilang. Rasanya ingin mengulangi itu, ingin memperbaiki itu, tapi kan gak bisa ya. Gitu ceritanya. Lagu yang kedua itu lagu yang menceritakan tentang sebuah kerinduan yang tidak terungkapkan. Antara dua orang yang terpisah jarak dan waktu. Tapi mereka punya satu ruang rahasia, satu ruang tunggu yang mereka sama-sama tahu sehingga walaupun entah kapan, walaupun entah sampai kapan, tapi ntar pasti kita bakal ketemu di situ deh. Yang sabar aja, sampai jumpa di sana. Gitu ceritanya. Bila engkau mencintaiku, tunggulah aku di ruang itu. Tempat waktu terasa kekal. Bila engkau mencintaiku, tak perlu ku tunjukkan arah bagimu. Cukuplah pulang menuju palung hati. Suminar dalam diriku, layaknya ku pandangi engkau sebagai pasangan jiwaku. Bila engkau mencintaiku, tunggulah aku di ruang itu. Tempat waktu
Tak perlu ku tunjukkan arah bagimu, cukuplah pulang menuju palung hati. Kan kau pandangi sinar suminar dalam diriku, layaknya ku pandangi engkau sebagai pasangan jiwaku. Bila engkau mencintaiku, tik-tak. Sebenarnya tik-tak itu merepresentasikan bunyi detik jam yang terdengar begitu kencang di antara keramaian. Aduh, puitis banget ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang ketika kita rindu, kita semakin fokus pada satu hal yang kita rindukan itu, sehingga kita lupa sekitar kita. Nah, itu juga yang terjadi ketika membuat lagu ini. Yang terasa adalah rasa rindu yang sangat dalam, sehingga sibuk ngeliatin jam, sibuk ngeliatin kalender, sibuk menunggu waktu kapan bisa ketemu. Gitu ceritanya. Detik demi detik terdengar seperti lonceng berdenting, gema yang mencekik rasa rindu. Memejamkan mata, tapi senyumanmu selalu menemukan jalannya. Tik-tak, tik-tak, jantungku melonjak, aku merasa sangat merindukan. Jatuh ke dalam senyum termanismu. Detik demi detik terdengar seperti lonceng berdenting, gema yang mencekik rasa rindu. Senyumanmu selalu menemukan jalannya. Tik-tak, tik-tak, jantungku melonjak, aku merasa sangat merindukanmu.
jatuh ke dalam senyum termanismu, jatuh ke dalam senyum termanismu. Ku jatuh ke dalam senyum termanismu. Lagu yang keempat itu ceritanya tentang perjalanan di dalam kereta menuju suatu tempat di luar kota gitu kan. Jadi rasa kangen itu begitu menderu berkejaran dengan kereta yang begitu kencang, ceritanya gitu. Nah, latar belakangnya membuat lagu ini itu memang bikin lagunya di dalam kereta waktu itu perjalanan ke Jakarta. Dan memang rasanya kayak yang kok gak nyampe-nyampe sih, buruan dong, cepetan dong, keburu pengen ketemu gitu. Nah di situ bercampur aduk semua rasa antara kangen, keburu pengen ketemu, antara kesel kenapa jauh banget, kesel kenapa kok harus pisah segitu jaraknya, sehingga harus mau ketemu aja mesti naik kereta lama gitu. Lengking kereta mengejar jarak kita, jauh nun di seberang jendela kaca. Cakrawala terus melaju, mengotak-ngotakkan kenyataan. Selagi asa berdenyar, membungkam waktu yang nanar, kita jadi kupu-kupu berkejar-kejaran di padang bunga. Rindu rawan bersabda, lamun jejak sunyi dan luka-luka memudar seirama. Lambaian pepohonan kelaluan asyik menguntai. Salam lengking kereta mengejar jarak kita, jauh nun di seberang jendela kaca. Cakrawala terus melaju, mengotak-ngotakkan kenyataan. Selagi asa berdenyar, membungkam waktu yang nanar. Oh, kita jadi kupu-kupu berkejar-kejaran di padang bunga. Rindu rawan bersabda, lamun jejak
Hujan dan perpisahan. Nah, kalau lagu ini aku nggak buat sendiri. Yang buatin lagunya, Saya. yang buatin lagunya Neo. Nah, Neo ini salah satu dan satu-satunya, lo gimana coba? Yang sering buatin lagu nih. Jadi ada beberapa laguku yang dibuatin sama Neo, sekaligus dia pianisnya, sekaligus dia arrangernya. Jadi mungkin Neo bisa cerita kali ya, sebenarnya Hujan dan Perpisahan itu tentang apa sih Neo? Hujan dan Perpisahan. Itu adalah lagu yang saya bikin itu menceritakan tentang realnya adalah, contohnya gini, aku suka sama orang dan aku tahu orang itu suka sama aku. Sama-sama tahu nih, ini kalau tak terusin pasti bisa. Contohnya gitu. Terus pada akhirnya karena sesuatu hal aku harus berhenti. Padahal udah sama-sama tahu nih kita pasti jadiin. Tapi karena sesuatu hal kita harus berhenti, dan disitulah poinnya itu kita harus belajar untuk ikhlas, belajar untuk memaafkan hujan, karena hujan itu nggak berarti selalu wah berkutanan terus kademen, wah berkutanan enggak, tapi lebih ke gimana memaafkan keadaan, gimana memaafkan apapun yang memojokkan kita di keadaan yang nggak enak. Poin lagunya kayak gitu. Bersama hujan di gelapnya awan, antara rindu dan perpisahan. Akhirnya aku harus merelakan hatiku biru, waktu menertawakan esok mentari pasti akan terbit, awan menari di birunya langit. Bersama hujan di gelapnya awan, antara rindu dan perpisahan. Akhirnya aku harus merelakan hatiku biru, waktu menertawakan esok mentari pasti akan terbit, awan menari di birunya langit. Esok mentari pasti akan terbit, awan menari di birunya langit. Aku akan menjadi cakrawala yang memaafkan hujan.
harapan. Dari judulnya aja udah ketahuan kalau tentu saja lagu ini isinya tentang harapan. Nah tapi kita langsung tanya aja ke yang bikin lagu, lagi-lagi kali ini yang bikin lagu Neo. Coba cerita dong Neo. Harapan. Salah, bukan tentang itu. Oke. Jadi harapan itu adalah lagu yang judulnya Harapan ini saya bikin menceritakan tentang harapan kepada diri sendiri supaya bisa lebih bersyukur. Bersyukur tentang apa? Tentang apapun, dan itu kayak di syairnya kan, pikiran tak terbatas lebih kuat dari tubuhmu sendiri. Jadi ketika kamu lemah, kamu masih punya pikiran, kamu masih punya gagasan untuk melakukan sesuatu. Nggak cuma aduh aku capek banget nih. Wah. Jadi terus banyakan ngeluh tapi nggak bersyukur gitu. Dia masih punya pikiran, dia masih punya banyak hal yang dia bisa andalkan gitu. Dan masih punya orang lain di sekitarnya yang bisa dia andalkan. Makanya yang ditekankan di lagu ini adalah sebelum memikirkan orang lain maksudnya sebelum berharap orang lain, berharaplah pada dirimu sendiri karena kamu adalah lebih kuat daripada yang kamu kira. Gitu. Menyerah tak terbantah, ditantang ketakutan, mengalah jadi tipuan.